bukan yang paling bagus ya. Jadi mungkin bakal jadi target yang empuk buat Seven Oda. Tapi kita bakal lihat untuk game pertama dari Brazil melawan Egypt, Mesir. Let's go! Ini dia untuk game pertama di match lower bracket kita. Siapakah yang akan menamankan game yang pertama kali ini? Novaria di tangan Smile dan juga Speedy yang akan menggunakan Iritel. Memang bukan Kari ya. Tapi setidaknya Iritel ini kalau dibawa ke area late game, at least dia masih bisa keep up lah sama Upatizi. Ya masih bisa keep up, tapi I think yang penting itu dari Iritel tuh di sini adalah mobility-nya ya yang mereka cari. Kalau pakai carry, range-nya itu jelek banget dan gampang banget di-chase oleh member-member dari tim Brazil. Betul, setuju. Saat ini kita lihat emblem check dari Seven Oda memilih untuk sebuah Lethal Ignition ya. Jadi lebih fokus ke bursting daripada sustainability yang biasanya dipakai adalah killing spree gitu. Oke. Dan Speedy ternyata masih 1v1 dan datang Seven Oda kali ini mengarah ke arah Upatizi. Namun Upatizi masih punya BMI, masih bisa survive, masih bisa mundur tentunya dari kejaran pemain-pemain tim Mesir. 0-0 masih quiet game di sini. Bahkan Fanny dan Baxian ini tergolong jungler yang early game ya. Ini agak aneh juga kalau dua tim ini sangat-sangat tidak agresif. Tapi ngomong-ngomong, Oda bakal coba untuk mengepik ke arah Buziozio, tapi ternyata enggak. Karena Buziozio masih bisa survive dan Speedy berada di posisi yang tidak baik-baik saja. Upatizi masih bisa mundur dengan satu buah beta mirror image, tapi ternyata ada Seven Oda yang mulai datang lagi dan cutthroat begitu saja. Ternyata tidak butuh cutthroat dan bahkan slow effect yang tadi sempat disebut sama Sevin ini yang menjadi problem untuk Seven Oda. Iya, tapi masih plus buat tim Mesir ya. 2 kill ke arah seorang Upatizi dan Luna Om Botak. Jadi pressure ke gold lane-nya itu bakal lebih tinggi. Soalnya Luna Om Botak pun bakal lebih sering di gold lane untuk ngepil, untuk ngecover dari seorang Upatizi. Seven Oda, kita lihat sana ya. Agak miss micro dikit tapi nothing too much. Sementara itu turtle bakal didapatkan oleh Egypt dari Smile. Wow. Dan sekarang pressure dari pemain-pemain Egypt sudah mulai terlihat juga. Lebih bakal berfokus ke area atas. Sementara dari Black masih menahan Alpha di area bawah kali ini. Terisla versus Edit dan yang paling bahaya nanti mungkin kalau Editnya udah mulai join team fight ya. Karena dia punya Primal Ward yang bisa ngebantu dari segi damage juga. Dan Maro sudah mulai memotong pergerakan dari Upatizi kali ini. Dan sudah mulai terlihat Luna Om Botak bersama dengan Syndra. Sementara masih ada Yin yang overturn dari seorang Syndra kali ini yang memang tidak akan dilepaskan karena masih cooldown juga sepertinya. Tadi dia kayaknya bakal dipakai di area mid tadi tuh. Mungkin. Dan kita bakal lihat ini item check dari kedua tim Kayaknya udah ada item yang lain deh, tapi itu cuma visual bug aja. Sementara itu Cloud bakal lebih ke prioritasin ke DHS langsung setelah dari sebuah Steel Leg Plates. Buziozio masih tanky, masih gampang untuk keluar dari steel cable dari Fanny. Sementara itu Terizla dari Alpo. Sekarang metanya Terizla full tank ya, soalnya lebih nyari ke sisinya. Udah punya base damage yang lumayan tinggi juga, jadi nggak perlu pakai Bloodlust X juga. Iya, dan Astral Recall bakal dibuka oleh Smile untuk ngecek rumput. Dan ini yang memang menyebalkan dari Novaria. Bakal dibuka visionnya, mapnya bakal terang banget dan masih ada perlindungan dari Luna Om Botak dengan heal yang tidak selesai dan tidak habis-habisnya dari Luna Om Botak. Sementara ini jadi ngebuat Mesir mereka agak sedikit ketahan di area early-nya, padahal mereka punya pressure dengan ngebawa Fanny di tangan Seven Oda. Iya, ngomong-ngomong soal pressure ya. Super Syndra sekarang ini benar-benar zero use. Sementara ini di top lane Speedy bakal dalam bahaya. Masih ada sprint untuk keluar, masih oke dari pressure dari 3 orang dari tim Brazil. Dan untungnya dari Speedy juga berhasil di cover dengan cukup cepat oleh pemain-pemain dari tim Mesir. Sementara Turtle yang kedua kali ini akan menjadi daerah pertempuran kah untuk kedua belah tim kali ini. Kedua belah negara yang sudah mulai bersiap terlihat di area rivernya. Tapi Alpo datang ke area belakang. Masih ada satu buah Earthshatter dan juga Unward dari seorang Black untuk menahan Alpo. Ini yang overturn dibuka begitu saja tapi damage-nya belum cukup. Dan Alpo sepertinya masih akan tumbang di tangan seorang Black. Masih mau lebih dari pemain-pemain tim Mesir. Masih mau mencoba untuk mengejar ke arah pemain-pemain dari tim Brazil. Namun sementara ini pertukaran menjadi 1-1. Maro masih mau lebih. Seven Oda, where are you going? Kali ini kabelnya agak sedikit miss, but it's okay. Seven Oda masih bisa survive. Dan Maro berada di ujung tanduk cukup bahaya. Dan sepertinya kesempatan dari Maro untuk mundur tidak akan diberikan oleh tim Brazil.
3-4 sekarang walaupun masih 2000 gold lead untuk tim Egypt. Sementara di top lane bakal ada Minoring ya sini walaupun Upatisi nggak dapat turret, tapi di atas sepertinya Speedy bakal coba untuk ngeras turret ini dan bakal mendapatkannya dengan splash damage ke arah Edith. Tidak, oh nggak mau dipaksa, oke. Oke, dan sepertinya dari tim Mesir mereka juga tahu potensi dari Speedy ini harus bisa dapetin space yang cukup banyak untuk bisa mendapatkan beberapa item kritikal atau beberapa item attack speed yang dibutuhkan. Sehingga mereka lebih berfokus untuk benar-benar bisa ngasih space itu ke area atas. Dan Black bakal coba ditahan. Maro wild charge masuk, connect kali ini terkena stun. Dan Black tidak bisa mundur karena tumbang di tangan seorang Speedy. Dan bahkan dari pemain-pemain Mesir mereka mendapatkan keuntungan yang banyak di area atasnya untuk seorang Speedy. Sekarang ini udah mulai kelihatan ya komposisi dari Egypt ini agak superior daripada tim Brazil. Satu Buzizio bakal nyoba untuk defend mid turretnya dengan ultinya, masih bisa menahan dengan sustainnya. Dan Luna Botak pun juga di sana buat heal, jadi no problem at all. Sementara itu di bot lane. Di bottom lane, Upatizi masih bisa selamat dari kejaran Seven Oda. Sementara di area midnya Alpha masuk dengan penalty zone namun tidak ada backup. Tidak ada follow up damage yang begitu dibutuhkan oleh pemain-pemain dari tim Mesir. Dan jadi agak sedikit sayang menurut aku dari Alpha karena penalty zone-nya jadi for nothing. Dia nggak dapetin orange juga, tapi dia nggak dapetin kompensasi apapun untuk pemain-pemain dari tim Mesir. Ya mungkin ada miskomunikasi situ, mungkin dia tahu kalau ada sebenarnya itu Super Syndra mungkin dapatkan kill di sini. Terkena ini yang overturn yang bakal saja connect, tapi Maro masih bisa survive dengan satu buah Vulture dan juga flickernya, tapi tidak akan terlalu lama sepertinya. Dan bahkan dari Super Syndra yang berhasil untuk mendapatkan double kill, Speedy mulai datang, Seven Order tumbang di tangan Om Luna. Sementara di sisi lain Upatizi hilang juga di tangan seorang Alpha. Menjadi pertukaran 3 untuk 2 di area bawah. What happened? Terlalu cepat teamfight yang terbagi 2, tapi Black dengan Primer Wall terasa berhasil untuk mempanis seorang Speedy di area midnya. Aduh, ini kok Bigetron sama Bigetron begini. Sama-sama throw, ini udah punya gold lead, jadi nggak perlu terlalu gegabah ya. Soalnya tadi banyak micro misplay dari Seven Oda sendiri dengan Fanny-nya. Jadi dia nggak dapet kill yang dia butuhkan untuk bisa memenangkan teamfight. Sementara itu, Turtle bakal disecure oleh Buzizio dan nggak bakal ada threat sama sekali dengan no damage dari Alpha. Nah, itu sayang banget sih. Mereka jadi ngebuka 2 skill, udah ngepake 2 skill, wild charge dan juga penalty zone. Tapi lagi-lagi mereka nggak dapetin apapun. Itu yang tadi aku sempat bahas juga dari tim Egypt. Apalagi ketika mereka kehilangan Speedy ya. Speedy nggak ada yang nge-cover tadi di area midnya, jadi memberikan point kill tambahan untuk Black. Dan sekarang Speedy terkena shutdown, itu hitungannya harusnya dari di area mid. Jadi perbedaan network sekarang dari tim Brazil ini nggak terlalu berbeda jauh. Sementara di area mid Alpha bakal coba ditahan on ward dan juga harus terconnect dari seorang Black. Primal ward dibuka begitu saja dan Alpha tentunya masih bisa bertahan kah? Masih bisa survive. Dan bahkan kali ini Luna Botak yang akan mencoba untuk mengejar ke target yang lainnya, itu Maro yang berhasil untuk dihilangkan begitu saja. Pengorbanan dari sang roamer membuat Alpha masih bisa bertahan. Tapi kali ini apakah Alpha akan bertahan terlalu lama dari adanya damage yang dimiliki sama Black kali ini? Karena menurut aku kalau misalnya terlalu memaksakan juga akan sedikit disayangkan karena ngelawan Luna Om Botak yang punya heal ini bakal memakan waktu cukup lama. Tapi Seven Oda, aku nggak ngerti, kadang dia pakai kabelnya itu seakan-akan pengen ngepanis Cloud tapi nggak kejadian terus gitu loh. Micro mistake banyak ya dari Seven Oda. Sementara itu Alpha bakal di shred di sini dengan banyaknya damage dari tim Bigetron Brazil. The burst is there for Super Syndra juga, walaupun Kagura ini bukan terlalu nggak terlalu efektif juga ngelawan Terizla, tapi kalau misalnya 5 lawan 1 ya gimana juga. Itu terkena damage yang begitu banyak ya dari tim Brazil. Dan sekarang jadi open ending gak sih buat kedua belah tim? Kayak siapapun masih bisa untuk menangin game ini. Di sisi lain Speedy masih cukup konsisten dengan KDA-nya so far di menit yang ke-9. Tapi Upatizi pun sama, karena gue ngeliatnya Upatizi malah dia yang seneng banget untuk bisa dapetin beberapa objektif turret untuk tim dari Brazil. Mungkin menurutku solusinya dari itu adalah untuk tim Egypt ya. Team fight-nya harus ketika Seven Oda itu ada. Yes, boleh lu jadi solo lanernya di sini, tapi di mid lane hampir saja dan sepertinya bakal mendapatkan kill ke arah seorang Super Syndra dengan cutthroat-nya. First kill for Super Seven Oda. Iya, dan bahkan kali ini masih mau lebih. Terubah penalty zone dari Alpha mencoba untuk menahan Luna Om Botak.
yang masih mencoba untuk bertahan 1 versus 3 namun tidak bisa terlalu lama. Sementara Sevenoda bakal coba untuk mengincar karena Upatizi masih mau lebih. Buzio bakal menjadi target berikutnya dan Sevenoda masih punya Cutthroat. Sementara di sisi lain ada Speedy yang langsung diharas oleh seorang Black dan Black kembali dipanis oleh tim Mesir dan wipe out berhasil didapatkan oleh tim Egypt kita. 5 dengan 1 pertukarannya sangat-sangat plus buat tim Egypt dan Lord didapatkan 3K gold lead sementara ini dan mereka bakal dapat mid lane turret yang paling outer ya. Jadi kita bisa lihat langsung aja Egypt kalau di play the right way, kalau mereka bisa mainin komposisinya dengan benar, mereka bisa thriving di team fight lah. Mereka bisa memenangkan team fight dengan mudah. Tapi kalau misalnya mereka team fight pas Fanny-nya nggak ada, pas Sevenoda nggak ada, itu selalu Sulit ya? disaster. Ini dia. Tapi emang gampang banget sih nih kalau Fanny dikasih jungle, dikasih tembok banyak banget itu. Double kill, easy. Apalagi ngelawan Fanny di area jungle yang sempit, wah itu udah jadi tempat favorit untuk Fanny sendiri. Dan kali ini Lordnya sudah mulai berjalan ke area atas dan Buzio terpaksa menggunakan Tortoise Poison kali ini untuk menahan semua damage yang dimiliki oleh tim Mesir. Dan Lord yang pertama tentunya masih bisa dihalau oleh tim Brazil. Dan dari Mesir mereka bakal melakukan clear minion di area mid. Mereka pengen mendapatkan turret objektif terlebih dahulu di area bawah sehingga membuka turret base saja nanti untuk pemain-pemain dari tim Brazil. Dan sekarang kita belum melihat adanya inisiasi yang bakal coba dibuka. Alvo punya penalty zone. Apakah dia bakal coba untuk melakukan flicker penalty zone masuk ke area base dari tim Brazil? Sepertinya enggak. Karena terlalu mengambil risiko juga bahaya untuk tim asal Mesir ini. Ya apalagi kalau ngelawan sustain yang begini ya, harus gimana caranya mereka ngebait supaya mereka keluar dari zona turret inhibitornya. Soalnya mereka punya Estes, mereka punya Edith juga yang punya DPS dan sustain yang cukup, ditambah dengan Estes bakal susah banget buat di burst. Kalau Alvo pun dapat 5-man penalty zone, bakal agak susah juga buat clean up. Sementara itu kita bakal lihat item check dari kedua tim. 2 marksman udah lumayan banyak itemnya, sementara itu Speedy tinggal 1 item lagi udah punya Malefic Roll, jadi bisa nge-shred physical defense dari seorang Baxi atau Luna Ombotak di front line juga. Edith juga. Ya, dan Fanny bersama dengan Speedy ini udah punya net worth yang hampir menyentuh angka 10.000. Dan perbedaan kali ini untuk kedua belah tim di angka 6.000. Di menit yang ke-12 kali ini, sementara Minion bakal coba di-push. Kali ini ada penalty zone yang baik dan bakal petisi tumbang di tangan Sevenoda. Dapat berhasil diamankan, masih mau lebih tapi Alvo bakal menjadi garda terdepan dari pemain-pemain Mesir. Meskipun ada pertukaran 2 untuk 1, but at least ini masih menjadi keuntungan untuk tim Mesir karena mereka berhasil untuk menumbangkan turret base di area atas dari tim Brazil. Perfect target juga ya Luna Ombotak dan Upatizi. 1 wave clear, 1 DPS dan 1 sustain. Super Syndra bakal di chunk sangat-sangat low, sementara itu Speedy bakal coba untuk Oke, Sevenoda cukup menyeramkan, tapi ternyata Smile yang akan menjauh dan memfollow up langsung menumbangkan Super Syndra yang udah kelihatan low. Ini mengapa alasannya? Aku nggak suka ada Novaria. Itu alasannya. Iya mungkin Cimo. Orangnya jauh banget. Cimo mid laner makanya nggak suka. Kalau aku roamer. Oh roamer. Iya. Oh oke. Sakit tau. Aku sebagai roamer aja kena Astral Recall tuh sakit banget loh. Iya lebih sakit lagi kalau sekarang Brazil ketinggalan 8K gold lead, sementara itu mereka bakal ngambil Lord tanpa Fanny di top lane juga. Sepertinya bakal safe kecuali Buzio bisa melakukan miracle. Fanny ini harus datang sih, kalau enggak dia bakal kalah retribution dan bahkan Buzio bakal dipanis terlebih dahulu oleh pemain-pemain dari Mesir. Dan bahkan ini menjadi keuntungan untuk Mesir yang dimana mereka tadi hanya tarik ulur Lord ya. Iya, itu bad decision banget sih dari Buzio. Dia tahu kalau dia ngelawan 4 orang di sana dan HP Lordnya itu masih belum cukup buat langsung drive by retribution gitu. Jadi tujuannya itu betul-betul nggak ada. Kalau main cara begitu itu bahaya banget. Harus mikir tentang worst case scenario, harus mikir tentang gimana caranya musuh bisa nge-punish aku. Jadi bisa ngehindarin momen-momen seperti itu. Iya. Masalahnya sekarang nih bakal susah juga sih untuk tim asal Brazil. Karena Lordnya sudah mulai berjalan, tidak ada turret base di area mid dan juga di area atas. Jadi Super Minion akan bergerak masuk. Tapi Black maju dengan 1 buff flicker, tapi Luna botak ditumbangkan oleh Sevenoda. Masih mau lebih, dapat berhasil diamankan. Super Syndra udah gak punya ini yang overturn dan bahkan Lordnya udah mulai masuk. Upatizi masuk dengan blazing duet. Tapi 3 pemain tidak berhasil ditumbangkan. Dan Super Syndra mencoba untuk bertahan. Speedy tidak tumbang sama sekali dan game pertama berhasil diamankan oleh
Mesir. Aktif untuk game yang potensially mungkin bisa menjadi game terakhir mereka di ISF 2023 Rumania. Oke, let's see. Menuju ke dalam Land of Down untuk game kita yang kedua. Game yang akan menentukan apakah akan ada game ketiga atau dari Egypt yang akan menang 2-0 dan memulangkan tim asal Brazilio. Tapi Maro sudah melihat ada pergerakan Upatizi dan Upatizi terpaksa menggunakan flickernya. Dan ini bakal menjadi mara bahaya karena kemungkinan dari Upatizi dia bakal kehilangan satu wave minion karena dia harus recall mundur. Iya, jujur aja itu menurutku aku jenius sih. Soalnya aku belum pernah ngelihat ini di MPL sekalipun. Mereka ngerit pergerakannya Beatrix. Mereka tahu kalau Beatrix itu nge-help Martis untuk mengambil blue buff-nya. Jadi mereka tunggu di sana supaya bisa mendapatkan cheeky little damage ke sana juga. Itu MPL pun aku pernah lihat, makanya aku bilang itu paling pinter banget. Tapi Marol masuk dengan satu buah Tyrant Revenge kali ini dan mungkin dengan pergerakan yang tadi sempat dibahas sama Shevin itu jadi kunci juga ya sebenarnya untuk mendapatkan early pressure-nya untuk Speedy ke arah seorang Upatizi. Dan memaksakan jadi Lunanya ini harus rotasi ke bawah. Tapi Maro masuk dengan satu buah Tyrant Flicker, tapi Upatizi masih bertahan kanggal karena ada Seven Oda. Tapi ternyata First Blood berhasil diamankan oleh Speedy. Sembari ada Luna yang mencoba bertahan dari kejaran dari satu buah Tyrant Revenge dan juga satu bouncing ball dari Maro. Tapi masih mau lebih. Dan Maro meskipun dia bertahan dengan pasif regionnya, tapi itu tidak cukup. Karena ada Super Syndra yang memberikan efek Terrified dan Smile. Ternyata satu buah Rico, Astra Rico-nya ternyata nggak kena. Tapi Smile harus flicker kali ini. Kedatangan dari Buzizio yang udah level 4, punya Decimation dan tumbang. Smile terlalu overextend sepertinya dari tim Egypt. Dan menjadi punishment yang meskipun akhirnya masih bisa dimenangkan oleh tim Egypt. Jarang banget loh Cimo dapat kill di dalam turret saat semua member masih belum level 4. Itu risknya tinggi, flicker dari Maro itu, tapi dia trust di teammate-nya kalau flow up-nya itu bakal bagus. Dan sepertinya Buzizio gak bakal tinggal diam. 600 gold lead buat tim Egypt bakal mungkin di-equalize dengan Turtle Tech kali ini. Oke, tapi sepertinya Seven Oda bakal coba untuk ngepanis ke sisi belakangnya. Luna Botak sudah mulai terlihat dari depan. Tapi Maro yang berhasil untuk mendapatkan turtle kali ini. Seven Oda terlalu indah menari dari depan, tapi ternyata Buzizio tidak tumbang. Dan Seven Oda nggak punya energi yang cukup sehingga dia harus mundur dengan steel cable-nya. Dan Alpha bersama dengan Maro yang akan mengcover Seven Oda supaya tidak bisa di-take down oleh pemain-pemain dari Brazil. Dan Alpha jangan terlalu overcommit. Dan Maro masih mau lebih, Tyrant Rage memang connect dan Maro masih bisa mundur. Ini yang aku udah sempat mention, Kufra dari Maro ini salah satu hero powernya dia. Kalau dia sampai dapetin Kufra mungkin gak kelihatan ketika melawan Saudi Arabia. Tapi sekarang melawan tim asal Brazil ini kelihatan impactful banget dari Maro. Masih kelihatan powernya dan masih on fire dari game sebelumnya ya Maro ini. Walaupun nggak bisa memenangkan match sebelumnya, tapi di sini dia menjadi salah satu tumpuan atau menjadi tumpuan utama dari tim Egypt untuk melakukan engage di dalam turret 2 kali ke arah 2 lane ya, di bot lane sama di top lane EXP sama Gold semuanya kena. Jadi nggak cuma satu fokus ke lane Turtle doang, sampai sepertinya di bot lane Speedy dalam bahaya. Oke, dia udah pakai flicker, tapi kali ini Buzizio datang dengan Decimation dan langsung tumbang Speedy dan menjadi mara bahaya. Tapi Maro sudah mulai terlihat juga di depan mata dari Luna Om Botak. Sementara bukan target yang diinginkan dan pemain-pemain dari Brazil mereka langsung mundur serentak. Iya, 1k gold lead sementara ini untuk tim Egypt, 4-3 dari kill. Tapi ini agak bahaya juga buat Fanny ya. Dia ini lawan Ruby, lawan Martis yang benar-benar bisa nge-counter si Fanny ini ketika di udara nantinya. Bahkan Black pun dengan penalty zone-nya kalau di time perfectly bisa nge-stop Fanny-nya dengan mudah. Jadi dia harus tahu kalau di early game ini time to go lah. Gak bisa nunggu-nunggu sampai mid game atau late game. Jadi harus lebih agresif. Sebentar itu ngomong-ngomong tentang agresif. Maro masuk dengan satu buah Tyrant Rage dan tumbang Upatizi kali ini. Sementara Seven Oda masih mau lebih, skill cable masih ada tapi nggak punya energi yang banyak dari Seven Oda. Dan Luna Om Botak masih bisa survive. Dan tapi target yang didapatkan sama Egypt ini lebih berharga, yaitu gold laner-nya. Dan Buzizio memang nggak bisa berbuat banyak, tapi setidaknya dia bisa untuk mendapatkan platingan gold di area mid. Tapi apakah bisa kabur dari kejaran 3 pemain dari tim asal Egypt? Namun sepertinya Brazil, mereka masih punya kesempatan untuk melakukan reset
Dan sepertinya turtle-nya tidak akan diberikan dengan cuma-cuma ke tangan pemain dari Brazil. Oh gila sih Maro ini. Gak masuk ke akal ini. Early game-nya terlalu bagus buat Kufra. Ini sementara ini hampir perfect ya. Aside from satu death-nya yang make sense juga buat seorang rover mati sekali di sini. Kalau dia kontribusi ke banyak kill di top, di bottom lane, di mana-mana dia ada. Jadi Maro sementara ini jadi MVP untuk Occupy Fronts dan gak mau memaksakan engage di bottom lane sana. Iya, apalagi dia udah ngeliat juga 4 pemain dari tim Brazil yang sudah mulai memberikan coverisasi ke arah Upatizi di area bawahnya. Smile bahkan melakukan clearing cepat, sementara Brazil sekarang mereka yang dipaksa untuk melakukan coveran lebih ke arah Upatizi. Karena Upatizi udah tumbang sampai berapa kali, tapi kali ini 2 pemain tertarik dengan satu buah Emo Bandit dan datang Buzio Zio. Speedy masih bisa survive, kali ini masih punya flicker, tapi apakah kesempatan untuk bertahan? Tidak ada ternyata dari seorang Maro. Dan Luna Om Botak terpaksa menggunakan flicker untuk menahan 2 pemain sembari menunggu Buzio Zio yang tadi datang. Tapi mid lane-nya sepertinya akan menjadi kompensasi untuk pemain-pemain dari tim Egypt. Dan Speedy masih bisa bertahan kah kali ini? Lihat damage-nya dari Upatizi. Begitu sakit dan Speedy pun tumbang di area bawah. Oke, kali ini baik sekali ya dari tim Brazil nih. Mereka tahu kalau Fanny-nya lagi ngebuff, jadi nggak ada threat sama sekali untuk Fanny join tim fight di bawah. Udah cross lane, nggak ada blue buff, gimana caranya mau follow up coba. Jadi mereka tahu kapan untuk mereka bisa mendapatkan advantage di suatu situasi gini. Di bot lane juga nih, lumayan bagus juga sepertinya. Di mid lane pun juga hampir mati ya tadi Drizzle-nya, tapi gagal. Taruh Buzizio. Agresif banget. Tapi Maro langsung akan memberikan kompensasi 7 Oda yang berhasil untuk menembus Buzizio. Dan so far, selama 6 menit berjalan, ini poin killnya sebenarnya masih cukup adil satu sama lain. Tapi sekarang gue udah ngerasa tim Brazil mereka udah mulai bisa catch up, mereka udah mulai bisa nge-counter pergerakan dari pemain-pemain Egypt. Masalahnya Alpha terlalu tanky dan Luna Om Botak terpaksa dipukul mundur. Space create ke arah Speedy akhirnya mulai berjalan lagi dari tim Egypt. Iya, selain itu juga Cimo, kalau misalnya kita lihat dari komposisinya dari hero-hero yang dipick oleh Egypt ini, ada Brody, ada Fanny yang notabene fall off di late game, sementara itu Maro mungkin bakal mendapatkan sebuah kill lainnya untuk tim ini. Alvo di depan mencoba untuk mendapatkan beberapa damage di sana, tapi bakal didecimate oleh seorang Buzizio yang langsung ke arah Turtle. Mengetahui Fanny tidak ada di sana. Oke, tapi Fanny sepertinya akan merelakan Turtle yang ketiga dan menukarkan dengan kompensasi di mana turret dia remet pecah. Dan setidaknya dia masih bisa dapetin purple-nya sih. Iya. Kalau misalnya main Fanny atau main Assassin itu ya lebih baik kalau misalnya nggak bisa kontes Turtle atau kondisi 50-50 yang sebenarnya nggak 50-50 buat Assassin. Kalau misalnya lawan utility jungler kayak Martis atau Fredrin, lebih baik fokus ke gimana caranya mereka dapat kill atau gimana caranya mereka nge-steal buff dari musuh. Jadi approach yang bagus dari Seven Oda. Cutthroat-nya berhasil untuk mempok ke arah Buzizio dan dipaksa dipukul mundur. Sementara Maro kali ini mencoba untuk bertahan dari gebrakan Om Luna. Sementara Om Botak pun tidak bisa survive karena damage dari Speedy terlalu besar dan Seven Oda datang cukup mengerikan, tapi masih terkena damage turret namun tidak akan tumbang Seven Oda. Sementara tidak banyak yang bisa dilakukan oleh tim Brazil. Black pun cuma bisa untuk nge-cut aja di area bawah, membiarkan minionnya jalan untuk nge-push ke area objektif turret. Tapi masalahnya objektif turretnya aja nggak tumbang di area bawah karena Seven Oda langsung dengan mobilitas yang cukup cepat dia langsung melakukan clear. Dan ini udah jadi tim fight yang sebenarnya setupnya manis banget dari Maro sih. Sebenarnya tadi Luna Om Botak pun sebenarnya manuvernya udah bagus ya Cimo. Dia berada di kondisi atau tempat yang sama dengan gold lanernya dengan tujuan untuk nge-cover dari engage Fanny yang out of nowhere dengan Little Ignition juga dengan Bloody Retribution bakal burst-nya lebih banyak lah. Jadi kalau misalnya dia di area itu mungkin bisa nge-stun Fanny-nya dengan skill 2-nya, tapi masalahnya sebelum Fanny-nya datang pun dia dicang oleh Speedy, oleh Alvo dan semua member dari Egypt, jadi nggak bisa nge-cover. Ini adalah masalah dari Luna Om Botak sekarang. Nah, masalahnya sekarang dari Luna Om Botak, dia mau coba untuk nge-cover juga susah, landing line-nya juga kepus, dia mau coba untuk rotasi buka map juga serba salah karena Upatizinya benar-benar nggak dikasih napas habis-habisan sama pemain-pemain dari Egypt sih. Dan sekarang Lord yang akan menjadi penentu di game kali ini, karena Lord akan muncul dalam waktu 3 detik lagi. Dan lihat, semua rontok.
tinggal tersisa base turret di area atas dan juga bawah bersama dengan mid masih ada inner turretnya. Sementara mobilitas dari pemain-pemain Egypt ini terlalu banyak, terlalu tinggi. Mereka Iya. punya Smile, mereka punya Seven Oda. Terlalu banyak lah. Jadi kalau dibandingin Brazil yang mobilitasnya tuh hampir non-existent ya. Jadi nggak ada yang bisa soloin dengan safe gitu lah. Sementara itu Wuzizio mungkin bakal dijatuhkan oleh Alpha dengan tapi masih ada seorang Smile yang pastinya senyum mendapatkan kill seperti itu. Sementara di bottom lane bakal ada kompensasi dengan outer turret yang dijatuhkan oleh Upati Z. Speedy dan Maro bakal langsung menuju ke Lord tanpa junglernya, tapi sepertinya Seven Oda terlalu gegabah di sini. Tapi No sepertinya retry. udah nggak ada retribution untuk Zoda karena dia mau memberikan slow effect ke arah 3 pemain dari Brazil di area bawah, dan ini bakal menjadi Lord yang nggak bakal bisa dikontes oleh Brazil karena mereka tadi awalnya mau coba untuk sibuk split push ya di area bawahnya, namun Seven Oda melakukan clear cepat dan tidak memberikan chance sama sekali ke arah pemain-pemain Brazil untuk bisa nyolong ke arah turret objektif. Iya, ngomong-ngomong soal Seven Oda ya. Yes, Micromu udah kelihatan ada flashesnya, udah kelihatan bagus, ada multiple cables yang bisa dibilang advance juga buat seorang Fanny player, tapi harus dihindari hero play yang di bottom lane seperti itu. Itu 3 lawan 1 ya. Jadi kalau misalnya Luna Om Botak bisa nge-stun dengan presisi atau Black bisa nge-stun juga dengan presisi juga, lu bakal ke-punish dengan mudah. Apalagi ngelawan Beatrix yang pastinya udah punya BOD at this point. Lu adalah assassin, bukan fighter seperti Fanny yang dulu. Oke, dan sekarang laningnya sudah mulai dirapikan oleh pemain-pemain dari Egypt. Kemenangan di depan mata, tapi sepertinya akan bisa di-clear lebih cepat karena Upatizi masih punya Bennett Street juga. Sementara dari ini Lordnya mulai berjalan masuk, tapi Maro masuk dengan satu buatan revenge. Dan ternyata pemain-pemain dari Egypt kali ini Ada time journey dari Digi ya sepertinya. wow, yes sepertinya, tapi kita sudah tahu tentunya ketika dari Maro-nya masuk, Terran Revenge yang kena 2, masalahnya follow-up agak sedikit lama, tapi Speedy dengan range yang tidak terlalu dekat masih bisa untuk menumbangkan Luna Botak. Sementara satu buah penalti zona begitu bagus, tapi ternyata Black terlalu sakit untuk menahan semua damage yang dimiliki oleh pemain-pemain dari Egypt, dan Lordnya akan direlakan begitu saja. Dan sementara dari Buziozio bakal coba untuk mencari apakah ada satu pemain yang bisa di-punish, tapi Maro masuk dengan satu buah Terran Revenge, namun targetnya bukan Buziozio. Mereka ingin mengincar ke arah Upatizi, yang dimana ini bakal jadi tugas Val untuk ngepok aja dari jauh. Ini value banget ya. First Lord biasanya kan kalau misalnya di MPL tuh nggak dapat inhibitor turret ya, tapi mereka berhasil mendapatkan inhibitor turret di atas yang bisa dibilang itu salah satu jalan untuk Maro menggunakan konsilnya atau bisa lebih kreatif dengan manuver engage-nya. Jadi membuka potensi lebih tinggi lagi buat tim Egypt untuk masalah engage. Tapi Cimo, ini junglernya dari Brazil tuh Buzizio, bukan Buziozio dari tadi. Buziozio. Buzizio. Oh Buzizio. Aku Iya, pilih apa? Buzizio. Oh iya, susah namanya soalnya. Gak apa-apa, tetap Buzizio aja gak Aku apa-apa. mau panggil Zio aja deh. Oke, Kayaknya keren deh Zio. iya. Zio. Buziozio. Buzizio. Oke, tapi junglernya dari tim Brazil ini kalau kita ngelihat dari networknya secara pribadi ya, itu ketinggalan jauh banget sih. Jadi jauh. susah banget. Seven Oda aja udah mau dapat 10.000, tapi Maro satu buat Iron Rage-nya sempat ditahan dan Maro tumbang. Terlalu mengambil risiko, tapi kali ini ada kompensasi, ada pertukaran di mana Luna Botak juga hilang begitu saja. Black berada di garda depan, Alpha terlalu tanky, Appreciate one time kena ke arah 2 pemain, tapi belum bisa untuk menumbangkan target kedua dari tim Brazil. Tapi sementara itu dari tim Egypt mereka bakal bermain lebih disiplin. Ingat 11 detik lagi Lord akan muncul. Jadi siapapun yang tumbang ini akan menjadi kerugian. Dan siapapun yang bisa memenangkan fight-nya atau mungkin skirmish-nya, ini akan untung dari segi objektif Lord ke yang kedua. Oh pastinya Cimo. Tapi tadi ya Kufra ini penyakit pemain-pemain di MPL juga ya. Nggak cukup lu dapat knock up ke seorang Beatrix ke target preference lu yang paling bagus, tapi lu harus evade juga, mikir worst case scenario-nya gimana caranya aku bisa execute ultiku tanpa di stun oleh Martisnya. Jadi itu ada 2 layer, nggak cuma 1 layer bisa ke Beatrix langsung ulti. Soalnya lu nggak bisa ulti, bisa di cancel dengan Buzizio. Ini harus lebih gimana ya, lebih kalkulatif lah Maro ini dengan approach-nya. 138 sementara ini walaupun KDA-nya nggak terlalu gimana ya, signifikan banget, tapi sementara ini
dari MVP overallnya menurutku Maro sih. Soalnya engage-nya di early game tuh sangat-sangat valuable sehingga seorang Seven Oda, seorang Speedy bisa snowball dengan baik dan benar. Oke, dan Lord yang sudah mulai berjalan. Kali ini di area tengahnya kita akan melihat satu buah penalti zone yang begitu manis, tapi ternyata tahunnya kena darah 3 pemain. Dan bahkan dari Speedy mencoba untuk bertahan, Buzio masih punya decimation, dan Black tumbang menjadi pertukaran untuk kedua belah tim. Tapi kali ini Smile mencoba untuk bertahan, Luna punya 1 buah immortality, tapi masalahnya apakah punya kesempatan untuk melakukan defense kali ini. Seven Oda sudah mulai bersiap-siap, tapi Luna Om Botak kehilangan immortality dan mulai datang Seven Oda. Karena backline Upatisi tumbang kali ini enggak, ternyata masih bisa bertahan, tapi Luna Om Botak yang akan menjadi target kedua. Buzio udah mulai terlihat low banget dan tumbang di tangan seorang Smile kali ini. Sementara Lordnya akan coba di-clear cepat, tapi base-nya masih bisa di-defense kah? Alpha berfokus ke arah base, dan itu dia Egypt berhasil untuk memulangkan tim Brazil kita dengan skor 2-0.